Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah online yang akan dilaksanakan pada jam 17 atau jam 18 sesuai dengan kondisi di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdiri menyanyikan Mars Plakat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Mari kita mulai ibadah ini dengan masuk pada ungkapan situasi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul dan beribadah secara online. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita masuk ke dalam Mazmur Pujian. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 28 ayat 6 sampai dengan 9. Saya akan membacakan ayat yang menjorok keluar. Bapak-bapak membacakan ayat yang menjorok ke dalam. Mazmur 28 ayat 6 sampai dengan 9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar Suara permohonanku, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kami, selamatkanlah kiranya umat-Mu. Dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukung dukunglah mereka untuk selama-lamanya.
besar, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia menolongmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekah. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongmu. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih, Bapak-bapak maksud saya. Mari kita mempersiapkan bacaan kita yang diambil dari Esra pasal 3 ayat 12 sampai 13. Esra pasal 3 ayat 12 sampai 13. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Inilah kami ya Tuhan, kaum bapa, imam di dalam keluarga, mempersiapkan diri dan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan akan firman-Mu yang kudus. Kiranya Roh Kudus yang mendiami hati kami, yang akan memberikan pengertian sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini ya Bapa, agar dialah menjadi ibadah sejati yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Esra pasal 3 ayat 12 sampai 13 yang menyatakan, tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ada pertanyaan, tapi kalau saya tanya sama 4 orang di depan saya ini di OMM, belum ada yang menikah mereka. Jadi saya tanya yang sebelah kanan sini, apakah bapak-bapak masih ingat janji pernikahan ketika diberkati di hadapan jemaat kepada Tuhan? Masih ingat gak Pak? Masih ya Pak ya? Oh jangan mikir-mikir Pak, masih gitu ya. Baik yang di rumah juga masih ingat nggak? Nah kalau yang di rumah saya nggak bisa lihat apakah masih mikir-mikir atau gitu ya. Nah, kenapa kita sekarang membahas mengenai janji pernikahan? Karena kalau kita membaca di dalam bacaan ini, di bacaan ini perikopnya berjudul perletakan dasar bait suci. Maka bagi kehidupan berumah tangga dan keluarga, ketika saat kita mulai membentuknya, maka kita dapat menganggap bahwa janji pernikahan adalah menjadi momentum di mana kita meletakkan dasar akan kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Jadi kalau lupa, nggak apa-apa.
karena kita masih bisa mempunyai kesempatan untuk mengulangi dan memperbaikinya kembali. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara mengenai peletakan dasar bait suci, dan jika kita mengaminkan bahwa diri kita juga adalah bait suci, maka bacaan ini sungguh mengingatkan kita kembali, baik diri kita secara pribadi maupun di dalam kapasitas kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, dan terutama sebagai seorang imam dalam keluarga. Ketika suatu bangunan, kalau kita ambil contoh di bacaan ini, sebelum peletakan dasar daripada bait suci, kalau kita baca sebelumnya, di situ kita mendapatkan bagaimana sebuah rencana untuk suatu bangunan itu dengan segala dinamikanya. Sampai pada akhirnya ketika semua sudah dirasakan cukup untuk membangun, maka dilakukanlah peletakan dasar untuk pembangunan, dalam hal ini bait suci. Jadi sebelum kita masuk di dalam memulai pekerjaan pembangunan itu, kalau kita baca di sini, bahkan pada saat perencanaan pun mereka sudah meletakkan akan pekerjaan besar ini di dalam tangan Tuhan, di dalam tangan Allah. Agar pembangunan, agar perencanaan sampai pada peletakan, sampai pada pembangunan nanti, semuanya berada di dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tadi menyinggung tentang bagaimana mengawali kita dengan kehidupan rumah tangga, tentunya sebelumnya kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Sampai dengan motivasi, sampai dengan komitmen kita untuk menyatakan dan menyanggupi diri kita masuk di dalam kehidupan perkawinan itu sendiri. Dan ketika momentum itu dinyatakan di dalam satu janji, maka ketika batu itu diletakkan sebagai dasar peletakan batu pertama, maka batu pertama itu tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan berada di bawah menjadi dasar, yang di atasnya dibangun mungkin dengan sebuah bangunan yang jauh lebih besar. Tetapi dasar yang kecil itu, yang dengan kekuatan daripada Tuhan, yang sesungguhnya menjadi landasan sebesar apapun bangunan yang ada di atasnya. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai seorang manusia, banyak sekali momen-momen yang hendaknya kembali mengingatkan kita apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah menjadi komitmen kita. Kalau saya belum rumah tangga, jadi saya tidak pernah ucap tuh janji, Pak. Tapi kita sebagai seorang majelis, sebagai seorang presbiter, tentunya pada saat kita diteguhkan juga kita menyatakan janji itu. Pada saat ini kembali kita diingatkan, apakah kita masih tetap lurus, apakah kita masih tetap berpegang pada janji kita yang sudah kita ucapkan, atau kita sudah mulai sedikit-sedikit lupa atau bahkan lupa. Pada saat ini Bapak Ibu sekalian, kiranya kesempatan pada saat ini kembali mengingatkan kita untuk supaya kita meninjau kembali, merenungkan kembali, melihat apa kira-kira yang sudah jauh melenceng daripada komitmen atau janji kita di hadapan Tuhan. Apapun itu, baik itu janji pernikahan, baik itu janji sebagai seorang presbiter, atau janji apapun itu yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Lalu ketika kita sudah meletakkan batu dasar itu ke dalam tangan Tuhan, apakah pembangunan itu akan berjalan lancar? Kalau kita baca selanjutnya, tidak juga. Karena perjalanan di dalam pembangunan bait Allah sampai dengan berhasil itu juga mengalami banyak kendala.
Tetapi kita harus mengetahui ketika kita sudah meletakkan batu dasar itu dengan baik dan benar di dalam tangan Tuhan, maka kesalahan-kesalahan, hambatan-hambatan itu pasti semua akan terukur. Itu bedanya ketika kita tidak meletakkan Tuhan sebagai dasar. Ketika terjadi satu hambatan, terjadi satu halangan atau apapun itu, kita menjadi panik, mencari-cari, mencari jalan keluar yang mungkin justru akan menambah rumit dari persoalan kita. Oleh sebab itu mari kembali Bapak Ibu sekalian. Apakah itu di dalam pekerjaan kita, apakah di dalam kehidupan berumah tangga dan keluarga. Ketika kita merasa jauh dari apa yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan, kaum bapak yang pada saat ini juga merindukan kembali untuk bersatu dengan keluarga. Bagi mereka juga, bagi seorang suami yang juga merindukan kembali untuk bersatu dengan istri, mari kita mengingat kembali apa yang sudah kita letakkan di dalam kehidupan kita ketika kita berjanji di hadapan Tuhan. Dan jika pada saat ini bapak-bapak adalah waktu di mana kita merasa terpanggil untuk melakukan itu semua, jangan keraskan hati. Undang Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kerendahan hati adalah hal yang utama agar supaya kita dapat mencapai tujuan mula-mula tersebut. Jangan kita terpengaruh oleh pandangan atau penilaian daripada manusia, karena penilaian daripada manusia seringkali membuat kita tidak sampai pada tujuan. Ketika peletakan batu pertama itu saja diletakkan ketika orang-orang ini sudah kembali ke Yerusalem, kita lihat banyak di antara para imam, ayat 12, banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, jadi laki-laki nih, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Sekarang pertanyaan lagi nih. Kapan terakhir, kalau ini mau yang sudah menikah atau belum bisa jawab. Kapan terakhir bapak-bapak menangis? Kalau menangis mungkin sering ya, atau enggak juga ya? Atau pertanyaannya saya lebih spesifik lagi, kapan terakhir bapak-bapak menangis karena bahagia? Nah, di dalam satu peristiwa yang kita alami, ketika peristiwa itu begitu luar biasanya, maka tekanan emosi dalam diri kita juga menjadi begitu luar biasanya. Seringkali akhirnya kita berakhir dengan tangisan untuk satu kebahagiaan. Pak Igu waktu mengucapkan janji, Pak Igu menangis, Pak Igu. Oh nangis ya, oh ya nangis. Menangis dia Bu Ike. Nah, tangisan yang terjadi adalah tangisan kebahagiaan. Karena apa? Mungkin kita mengingat kembali segala sesuatu yang sudah menjadi rencana, yang sudah kita persiapkan, akhirnya berdiri di hadapan Tuhan dan berjanji. Mari kembali kita renungkan keberadaan diri kita pada saat ini di tengah-tengah situasi pandemi. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kehilangan mata pencaharian, ketika kita kehilangan otoritas kita di dalam keluarga, mari kita merenungkan kembali. Mungkin kita harus bertanya, apa yang sudah tidak aku lakukan terhadap janji yang aku sudah berikan kepada Tuhan? Menangislah untuk sesuatu yang membuat kita bahagia. Karena menangis bukan menjadi pertanda kelemahan kaum pria. Tetapi pria yang lemah adalah mereka yang beranggap bahwa menangis adalah suatu kelemahan. Karena di dalam tangisan ada rasa syukur bapak-bapak. Dan di dalam rasa syukur itu ada pengakuan atau pernyataan akan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Kita mengaku secara pribadi ketika peristiwa itu terjadi, bahwa
Bukan aku layak mendapatkan semua ini, tetapi karena Tuhan saja yang melayakkan aku untuk aku mendapatkan hal yang berbahagia pada saat ini. Jadi buat bapak-bapak yang pada saat ini tengah berbahagia, sempurnakanlah bahagia bapak-bapak dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi bagi kita yang pada saat ini juga tengah di dalam pergumulan, persoalan, tengah di antara persimpangan jalan, memilih untuk kembali atau kemudian kita merasa nyaman dengan keadaan kita pada saat ini, jangan keraskan hati, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan minta pertolongan kepadanya. Niscaya janji yang sudah kita katakan di hadapan Tuhan, maka itu menjadi sebuah dasar yang tidak akan tergoyahkan di dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, dan keluarga. Tadi saya juga membacakan bait yang luar biasa dari nyanyian kita. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekah. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia, penolong. Tuhan memberkati para kaum bapak dan kita semua. Amin. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Kamu jemaatnya tahu jalan ke situ, Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Lakukanlah sabdanya seraya menanti, ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Kamu pun bukanlah bagai yatim piatu, Roh Maha Sucilah yang menghiburkan kamu. Sampai Tuhanmu datang, amakanlah kasih, ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku
Mari kita berdoa. Ketika pada saat ini firman-Mu yang sudah datang di dalam diri kami dan hati kami ya Tuhan, untuk mengingatkan kami kembali akan dasar-dasar yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami, yang menyertakan Engkau ya Bapa. Dan di dalam, dengan seiringnya perjalanan kehidupan kami, bahkan sering kali kami berbelok ya Tuhan, dari apa yang sudah kami ucapkan. Maka biarlah pada saat ini ya Tuhan, pada saat ini juga, Tuhan kiranya Engkau menghancurkan segala tembok-tembok yang akan menghalangi bagi kami semua untuk datang kepadamu ya Tuhan dan memohon ampun. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, ketika kami merasakan satu kebahagiaan atas satu peristiwa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami, baik kehidupan pribadi, rumah tangga maupun keluarga, ataupun juga kehidupan kami sebagai warga gereja, maka sempurnakanlah ya Tuhan akan kebahagiaan ini ketika kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk pemerintah dan negara Republik Indonesia, terutama di saat ketika sedang mempersiapkan akan masa vaksinasi untuk seluruh warga. Biarlah setiap kebijakan yang sudah dituangkan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dan Engkau pun dimuliakan. Kami juga akan masuk di dalam kegiatan untuk menuju pada Paskah. Biarlah seluruh kegiatan Prapaskah Tuhan juga memberkati, menjadi sebuah rencana ya Tuhan, yang akan memberikan kekuatan dasar bagi kami untuk masuk di dalam memperingati akan sengsara-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk seluruh panitia yang sudah tergabung di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, berikan hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan bagi mereka, agar biarlah apa yang mereka lakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk para diaken, penatua, pendeta, pengurus ke-6 Pelkat di periode 2020-2022. Ingatkan kembali kami ya Tuhan untuk apa yang sudah kami ucapkan ketika kami berjanji di hadapan-Mu, agar kami kembali pada janji mula-mula, memperbaiki diri kami ya Tuhan di dalam kinerja serta pelayanan kami. Dan pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan jemaat Pajem, Wisma Asih Cipacing. Tuhan berkati ya Tuhan untuk panitia pembangunan Pajem. Biarlah ya Bapa, apa yang mereka lakukan ini juga ya Tuhan, juga mereka lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu. Ketika mereka menemukan hambatan serta halangan, apapun itu ya Tuhan, maka hanya kepadamu saja Sang Kepala Gereja kami boleh datang dan menghampiri dan memohon akan jalan keluar. Tuhan memberikan mereka juga dan memberkati mereka Tuhan dengan kesehatan. Dan kami berdoa untuk seluruh keluarga yang pada saat ini juga ya Tuhan, tengah bersama-sama kami duduk dan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah kami semua merasa beruntung ya Bapa, karena di tengah-tengah waktu pada satu hari ini, maka kami boleh dapat menghentikan semua kegiatan dan boleh mendengarkan akan berita sukacita dan kebenaran melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tetaplah beserta dengan kami semua ya Tuhan, menyertai kami di masa-masa sulit pada saat ini. Dan Tuhan juga yang akan memberikan hikmat serta kebijaksanaan bagi kami, ketika pada akhirnya kami juga harus menerima akan vaksinasi. Biarlah semuanya ini kami lakukan ya Tuhan, bukan hanya untuk diri kami, tetapi kami lakukan juga untuk kepentingan sesama. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hamba alaskan doa ini hanya di dalam kesempurnaan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak-bapak sekalian, kita masuk ke persembahan syukur. Sebelum ada bacaan sebagai berikut. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak-bapak sekalian, marilah kita berdoa untuk persembahan kita ini. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan ini. Berkatilah persembahan kami ini agar berguna untuk kebesaran nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapak-bapak yang terkasih, keangkuhan merendahkan orang, tapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian Amsal pasal 29 ayat 23. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia paduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.